Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sunyinya malam, ketika sebagian besar manusia terlelap dalam tidur panjangnya, ada sekelompok hamba yang justru bangun. Mereka meninggalkan hangatnya kasur, melawan rasa malas, dan berdiri menghadap Allah dalam keheningan. Itulah orang-orang yang menjaga sholat tahajud. Tahajud bukan hanya tentang ibadah di sepertiga malam. Ia adalah tanda kedekatan hati dengan Allah. Ia adalah bukti bahwa seseorang lebih memilih ridho Allah dibandingkan kenikmatan dunia sesaat. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan ini bukan hanya berdampak pada diri seseorang, tetapi juga mempengaruhi suasana rumah tempat ia tinggal. Rumah bukan sekedar tempat berteduh. Ia adalah tempat berkumpulnya energi, doa, dan kebiasaan. Jika sebuah rumah sering digunakan untuk bermaksiat, maka suasananya akan terasa berat. Sebaliknya, jika rumah itu sering dijadikan tempat sujud di sepertiga malam, maka akan hadir ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Menariknya, ada beberapa kondisi rumah yang sering ditemukan pada mereka yang rajin sholat tahajud. Bukan sekedar bersih secara fisik, tetapi juga memiliki ketenangan batin yang terasa. Bahkan orang lain yang datang pun bisa merasakan perbedaannya. Apakah rumah seperti ini hanya milik orang-orang tertentu? Tentu tidak, siapapun bisa menghadirkannya, selama ada usaha untuk mendekat kepada Allah, terutama melalui tahajud. Dalam naskah ini kita akan membahas 5 kondisi rumah yang sering dimiliki oleh orang yang istiqomah dalam tahajud. Mungkin salah satunya sudah ada di rumahmu, atau justru menjadi tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk lebih dekat kepada Allah. Sebelum lanjut, yuk luangkan waktu sejenak, klik like, share ke orang terdekatmu, dan tuliskan Bismillah Tahajud di kolom komentar sebagai doa agar kita semua dimudahkan bangun di sepertiga malam. Bab 1. Rumah yang terasa tenang dan damai. Salah satu ciri paling kuat dari rumah yang sering digunakan untuk sholat tahajud adalah ketenangan yang menyelimuti suasananya. Ketenangan ini bukan hanya karena rumah itu jauh dari kebisingan, tetapi karena adanya keberkahan yang turun di dalamnya. Setiap malam, doa-doa dipanjatkan. Setiap sujud menjadi saksi harapan dan permohonan seorang hamba kepada Robnya. Orang yang terbiasa tahajud sering mengisi rumahnya dengan zikir, istighfar, dan ayat-ayat Al-Quran. Tanpa disadari, hal ini menciptakan suasana yang membuat hati menjadi lebih lapang. Bahkan tamu yang datang pun sering merasakan kenyamanan tanpa tahu sebab pastinya. Berbeda dengan rumah yang jarang digunakan untuk ibadah malam, suasananya bisa terasa hampa atau bahkan menyesakan. Ini karena hati penghuninya jarang terhubung dengan Allah dalam momen paling intim, yaitu di sepertiga malam. Ketenangan ini juga berdampak pada hubungan antar anggota keluarga. Konflik lebih mudah diredam, emosi lebih terkontrol, dan komunikasi terasa lebih hangat. Jika kamu merasakan rumahmu mulai terasa damai dan menenangkan, bisa jadi itu tanda bahwa ada keberkahan yang hadir. Dan jika belum, mungkin inilah saatnya menghidupkan malam dengan tahajud, agar rumahmu dipenuhi cahaya ketenangan. Bab 2. Rumah yang dijauhkan dari hal-hal negatif. Kondisi kedua dari rumah yang sering dihuni oleh orang yang rajin tahajud adalah dijauhkan dari banyak hal negatif. Bukan berarti rumah tersebut tidak pernah diuji. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Namun ada perlindungan yang Allah berikan sehingga dampaknya tidak merusak secara mendalam. Orang yang terbiasa bangun malam untuk beribadah biasanya juga lebih menjaga dirinya di siang hari. Ia berusaha menjauhi maksiat, menjaga lisan, dan berhati-hati dalam bertindak. Sikap ini secara tidak langsung mempengaruhi suasana rumah. Perkara-perkara seperti pertengkaran hebat, energi negatif, atau kebiasaan buruk cenderung lebih sedikit muncul. Kalaupun ada masalah, penyelesaiannya terasa lebih ringan karena hati sudah terbiasa bergantung kepada Allah. Selain itu, doa di sepertiga malam memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak orang yang tidak sadar bahwa rumahnya terlindungi dari berbagai keburukan karena doa-doa yang dipanjatkan saat tahajud. Inilah salah satu keistimewaan rumah yang dihidupkan dengan ibadah malam. Ia tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat yang dijaga oleh Allah. Maka jika kamu ingin rumahmu lebih aman, lebih tenang, dan lebih penuh keberkahan, mulailah dari satu langkah kecil. Bangun di sepertiga malam dan sujud kepadanya. Bab 3. Rumah yang dipenuhi keberkahan rezeki.
Kondisi ketiga dari rumah yang sering dihuni oleh orang yang rajin sholat tahajud adalah hadirnya keberkahan dalam rezeki. Perlu dipahami, keberkahan bukan selalu berarti jumlah yang banyak, tetapi cukup, menenangkan, dan terasa manfaatnya. Banyak orang yang penghasilannya besar, namun hidupnya terasa sempit. Sebaliknya, ada yang sederhana, tetapi hatinya lapang dan kebutuhannya selalu tercukupi. Orang yang istiqomah tahajud sering memohon kepada Allah di waktu yang mustajab. Di saat kebanyakan manusia tidur, ia justru mengetuk pintu langit dengan doa-doanya. Dan Allah mencintai hamba yang bersungguh-sungguh dalam meminta. Tanpa disadari, pintu-pintu rezeki menjadi lebih mudah terbuka. Bukan hanya dari arah yang terlihat, tetapi juga dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki bisa datang dalam bentuk kesehatan, keluarga yang harmonis, peluang usaha, hingga ketenangan hati. Rumah yang seperti ini biasanya terasa cukup dalam segala hal. Tidak berlebihan, tetapi juga tidak kekurangan. Bahkan seringkali, ada rasa syukur yang mendalam meskipun keadaan sederhana. Inilah tanda bahwa Allah menurunkan keberkahan, bukan sekedar materi. Dan tahajud menjadi salah satu kunci yang mengundang hadirnya keberkahan tersebut ke dalam rumah. Bab 4. Rumah yang penghuninya memiliki hati yang lembut. Orang yang sering bangun di sepertiga malam biasanya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Dalam sujudnya, ia menangis, memohon ampun dan mengakui kelemahannya sebagai hamba. Proses ini membuat hatinya menjadi lebih sensitif terhadap kebaikan dan lebih mudah tersentuh. Akibatnya, sikapnya dalam kehidupan sehari-hari pun berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan tidak mudah menyakiti orang lain. Energi ini menular kepada suasana rumah. Ketika terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya tidak dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan ketenangan dan keinginan untuk saling memahami. Inilah yang membuat rumah terasa hangat dan penuh kasih. Hati yang lembut juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur dan tidak mudah mengeluh. Ia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, karena hatinya sudah terbiasa dekat dengan Allah. Rumah seperti ini bukan hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga menjadi tempat yang menenangkan bagi siapapun yang datang. Dan semua itu berawal dari kebiasaan sederhana, bangun di malam hari untuk bersujud. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kelima kondisi rumah yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa tahajud bukan hanya berdampak pada diri seseorang, tetapi juga pada lingkungan tempat ia tinggal. Rumah yang sering dihidupkan dengan tahajud akan dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari hal-hal negatif, dilimpahi keberkahan rezeki, diisi oleh hati yang lembut dan dipenuhi cahaya kebaikan. Semua itu bukan sesuatu yang mustahil, tidak harus menunggu menjadi sempurna, tidak harus menunggu waktu yang tepat, karena sejatinya, waktu terbaik itu adalah ketika kita memutuskan untuk memulai. Mungkin hari ini kita belum mampu bangun setiap malam, mungkin masih sering terlewat, tapi tidak apa-apa. Mulailah dari satu langkah kecil. Bangun lebih awal walau hanya 2 rakaat. Lalu berdoalah dengan penuh harap kepada Allah. Karena bisa jadi, satu sujud di sepertiga malam itulah yang akan mengubah suasana rumah kita, menghadirkan ketenangan yang selama ini kita cari, dan membuka pintu keberkahan yang tidak pernah kita bayangkan. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bangun di malam hari, menguatkan niat kita, dan menjadikan rumah kita sebagai tempat yang penuh ridho dan keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.